aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
selami bagiku. Sungguh indah, oh sungguh indah kasih-Mu Tuhan, sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh dalam. Oh, kami bersyukur senantiasa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Biarlah hidupku bagi-Mu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Oh, biarlah hidupku bagi-Mu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selalu.
sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan seumur ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Selamanya menyembahmu Tuhan. Oh, selamanya, selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan anugerah. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami. Haleluya. Silakan Tuhan, Kau mengajari kembali kami. Pujilah Engkau Tuhan, kami berdoa hati kami semua. Haleluya. Mari kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua. Selamat pagi. Halo, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Sudah semua? Rekanannya. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Suaranya oke, nggak ada masalah. Ada suara hujan, suara angin, nggak ada ya? Ada. Ada suara motor. Ada Pak. Kalau ada kita harus coba lagi. Hah? Mati laptopnya. Apa aja? Tadi radio bisa. Laptopnya yang mati kan? Ya udah, perbaiki aja. Dan sakit nih. Baik, sekarang sudah oke? Baik. Mari kita mulai ya. Mana ya? Pencet. Ya. Hanya dengan menjadi seorang, kita masih berhenti di sini ya.
Manusia ciptaan yakni hanya dengan memasukkan firman-Nya ke dalam daging yang akan menjadi dirinya. Dia dapat secara pribadi mengerjakan firman-Nya dalam diri semua orang yang mengikutinya. Barulah bisa gitu. Hanya dengan demikian manusia dapat mendengar sendiri firman-Nya. Dapat mendengar sendiri firman-Nya. Melihat firman-Nya, menerima firman-Nya, dan kemudian melalui hal ini sepenuhnya diselamatkan. Jadi sebetulnya itulah arti diselamatkan yang sesungguhnya. Bukan dengan beriman, bukan hanya dengan beriman, eh, percaya kalau Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Ya, sementara eh, tidak melihat penyelamatan itu secara sempurna. Justru sekarang inilah apa dulu yang di nanti-nantikan oleh mereka yang ada di bawah kasih karunia, di bawah pengorbanan Tuhan. Justru sekarang inilah baru mereka bisa melihat. Gitu. Bisa melihat firman-Nya, bisa melihat dia yang sesungguhnya. Artinya ketika di kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Jadi eh, disitulah baru kita bisa melihat keselamatan kita yang sesungguhnya. Karena dengan sekali lagi, jadi sebetulnya itu sebagai satu pengumuman gitu. Jadi sama seperti kedatangan pertama kali gitu. Jadi cikal bakalnya itu mereka mulai bisa melihat keselamatan itu. Sama seperti Simeon itu kan. Sekarang ya Tuhan, ambil, bawa kepadamu. Karena aku sudah melihat keselamatan yang daripada di usianya yang sudah sangat tua. Dia terus menanti-nantikan Tuhan, kedatangan Mesias gitu. Padahal Mesias pada waktu itu masih bayi. Tapi karena dia menanti-nantikan, dia bisa gitu melihat. Itulah anugerah. Nah, sekarang juga sebenarnya mata kita dibukakan. Hanya orang yang menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, mereka lah yang mendengarkan ketukan Tuhan atas pintu hatinya. Seperti itu ya. Jadi apa yang kita alami ini saudara, itu rahasia. Gitu. Rahasia kita dengan Tuhan. Gitu. Jadi bukan karena saudara nggak lagi percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu karena mendengarkan saya. Tapi karena saudara sudah melihat sendiri, mengalami sendiri. Gitu. Dan pengalaman itu sungguh sangat spesial. Sungguh sangat khusus. Gitu. Saudara mendengarkan dia. Makanya dikatakan akan bisa mendengarkan dia sendiri gitu. Kenyataannya. Bukan hanya mendengarkan dia, tapi mengalami dia. Iya kan? Mengalami Tuhan itu secara nyata. Ya. Kalau saudara uh, berani menceritakan gitu, dalam persekutuan ini, kita semua pasti mendengarkan betapa nyatanya Tuhan itu dalam kehidupan saudara. Iya, dan nggak perlu dibangkit-bangkitkan. Bagaimana Tuhan mengubah watak kita kan? Iya, membuat kita itu berani uh, setahap demi setahap meninggalkan cara yang lama. Melepaskan diri dari ketakutan, kekhawatiran, kebingungan. Gitu. Saya yakin sudah setiap kita. Dan itu pekerjaan Roh Kudus gitu. Karena Roh Kudus itu bekerja pada saat kita itu mempercayai firman gitu. Mendekati mengalami firman. Roh Kudus itu menjadi sangat nyata. Artinya kita jadi bisa membedakan antara Roh Kudus dan Roh jahat gitu. Karena kan di dalam kerusakan itu pun ada kebaikan. Gitu. Kebaikan maksudnya sama rusaknya dengan kerusakan, kejahatan.
Kan? Makanya kan Petrus kan sebetulnya dia ingin menyelamatkan nyawa Tuhan kan. Dia kan nggak tega, itu nggak akan terjadi kepadamu Tuhan. Ingatlah, kamu kan pilihan Tuhan. Kamu kan anaknya Tuhan. Gitu. Seperti yang kau firmankan. Masa Allah yang di sorga itu tega melakukan itu terhadapmu? Tidaklah. Sekali-kali itu tidak akan menimpa dirimu. Kan baik kan? Tapi justru itulah tipuan yang sangat mematikan. Gitu ya. Sehingga saudara, kita itu bisa mengenalinya seperti saya katakan tadi. Mengenali pekerjaan Roh Kudus dan pekerjaan roh jahat. Gitu. Jadi pekerjaan roh jahat itu bukan melulu hal-hal misalnya sihir lah, hal-hal misalnya perbuatan yang tidak baik lah, bukan. Dan ketika kita mengalami firman itulah, mengalami kedatangan Tuhan itulah, di situ baru bisa kita membedakan gitu loh. Nggak ada yang bisa menjelaskan itu. Hanya Tuhan. Dan itulah yang kita alami. Tuhan itu mengajari kita langsung. Iya kan, setiap pagi gitu. Dia mengajari kita. Dan kita semua di sini bebas. Bebas dalam artian, saudara. Kita itu dibiarkan gitu mengambil keputusan sendiri gitu. Makanya keputusan kita itu dari hati kita. Bukan karena dipaksa. Bukan karena diiming-imingi janji kerajaan surga. Bukan. Dan benar-benar kita melihat Tuhan yang sabar. Tuhan yang tekun gitu. Iya, Tuhan yang penuh kasih. Jadi Allah yang dulu kita kenal itu, yang kita kenal dari Alkitab, yang kita kenal dari apapun. Sekarang ini kita mengalaminya sendiri, setiap orang. Bahkan kalau kita terus berjalan bersama dengan Dia, kita akan melihat Dia makin jelas menunjukkan diri kepada semua orang. Melalui siapa? Tentu melalui Tuhan. Jadi semakin kita itu menghidupinya, bersuka cita, semakin kita bisa merasakan kesukaan itu, Tuhan itu. Itu bukan doktrin gitu. Kita nggak buat-buat kan kita nanti kita lihat Tuhan terus di awal hari ya kan? Kalau misalnya kita berdosa, kalau misalnya kita itu munafik, pura-pura apa namanya pura-pura kita itu sungguh-sungguh karena rasanya apa namanya degup jantung kita itu rasanya kayak bunyi. Dan cara dia mengingatkan kita ini secara kita pribadi, cara dia cara dia membimbing kita yang tidak melukai kita walaupun rasanya sangat menyukai, tapi tidak percaya. Iya, dia tanggung jawab untuk membaliknya. Makanya dikatakan dia yang melukai, dia yang menekan, tapi dia juga yang membaliknya, memiluknya. Itu kan kita rasakan setiap hari, saudara. Membuat kita itu punya satu keberanian terus mengakui saat kita mengenal ya, buat kamu mesti belajar karena aku telah melewatinya. Saudara akan merasakan suara perkataan kita seperti itu sesuai dengan tipe saudara,
sesuai dengan tingkat pertumbuhan, sesuai dengan umur. Makanya anak-anak kita juga mengalami Tuhan yang merdeka gitu. Dan kita harus mengizinkan juga. Mereka harus menjalani kehidupan mereka yang normal sebagai manusia. Sampai pada akhirnya benar-benar kerinduan kita supaya anak-anak kita itu memiliki hubungan dengan Tuhan, mereka akan mengalami lebih daripada apa yang kita lakukan. Dan mana yang mengenal yang tidak sama juga gembala mana yang tidak sebenarnya. Tapi kalau selama ini mungkin saya itu kayak mungkin memaksakan, mungkin itu baik. Saya berharap dan saya melihat sekarang ini memang kepada itu sendiri. Iyalah kembali. Disitulah kita menyingkirkan segala jabatan-jabatan dan apapun yang kita miliki, karya apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, kita akan melalui Tuhan Yesus. Dan tulus. Kita nggak layak genggamnya. Kita merasa gini, kita dipercayakan kepada kita apapun itu. Kita rasanya gitu. Tuhan, ini punyamu. Kita rasanya bersalah ketika kita itu menggenggamnya. Diajari kita. Caranya nggak ada, Pak. Kok bisa? Sekarang bagaimana? Bapak kalau ngomong suara motornya ada, jadi nggak jelas. Kalau ngomong, haleluya. Kalau kayak gini gimana? Cek satu. Coba ngomong dari sana gimana? Masih, Pak. Sih. Cek satu dulu. Cek satu dulu. Cek satu dulu. Cek satu dua. Kayak gini gimana? Cek satu dua. Gimana? Masih, Pak. Kayaknya casnya kayaknya. Casnya. Casnya. Soalnya angin dia, Pak. Kayak gini. Kayak gini aja. Kayak gini gimana? Cek satu dua. Cek satu dua. Cek satu dua.
Cik, satu dua. Cik, satu dua. Cik, satu dua. Cik, satu dua. Cik, satu. Gimana? Cik, satu dua. Harusnya sudah. Ada suara apa? Sudah bagus? Sudah? Pak. Sudah ya? Apa mic-nya, kabelnya ini? Hah? Padahal tadi bagus loh. Oke, haleluya. Oke, lihat ya, mari kita terus lanjutkan gitu. Nah, jadi kita itu mulai mengenali dia gitu, secara pribadi gitu. Ya, kita itu mulai merasakan betapa pedulinya Tuhan terhadap kita gitu. Itu penting ya. Jadi ketika saya bicara itu, saudara, saya mengulang-ulangi gitu, dan melalui pengalaman hidup saudara kan saudara mengiyakan gitu. Itu penting ya. Ketika saudara mengiyakan itu, tapi memang harus apa adanya ya, apa yang saudara rasakan gitu. Tentu semua yang saya katakan itu kebenaran gitu. Karena kan saya juga mengucapkan daripada firman ini gitu. Kita semua di sini kan benar-benar boleh dikatakan baru terhadap semua firman ini gitu. Tetapi walaupun baru gitu, karena bukan kita yang menerangkan, ini pun iman ya. Iman saudara. Sampai di tingkat mana nanti itu benar-benar adalah firman Tuhan, itu nanti kita mengetahuinya sendiri saudara. Tapi walaupun demikian, pekerjaan ini jadi walaupun misalnya tingkat ketika saya menjelaskan kepada saudara mungkin belum seperti yang Tuhan harapkan, mungkin gitu. Kan kita nggak tahu. Tuhan itu kan roh. Dan dia memang menginginkan hal seperti itu. Bukan sesuatu yang seperti sifatnya nyata sekali. Kalau enggak ya berarti kita lah Tuhan itu. Gitu loh maksudnya. Padahal kan Tuhan adalah Tuhan. Manusia adalah manusia gitu. Itu penting. Dari situlah lahir takut akan Tuhan saudara. Itulah sebabnya Yesus itu berdoa tiap pagi. Karena itu dia benar-benar saudara mengatakan segala sesuatu. Dia benar-benar menyangkali dirinya gitu. Dan sekarang begitu kita itu mulai mengerti prasyarat atau syarat-syarat untuk mengikuti Tuhan, maka kita itu kan harus menyangkal diri kita kan, dan kita menyangkal diri kita. Disitulah Tuhan Yesus itu menampakkan dirinya kepada kita. Atau Tuhan yang Maha Kuasa itu. Atau Tuhan itu sendiri. Terbuka tiba-tiba pikirannya saudara. Hati perempuan Samaria itu dipenuhi sesuatu yang dia gak tahu dari mana itu saudara. Tapi itu sangat nyata sekali gitu loh saudara. Dia sangat terpesona sekali dengan pekerjaan Tuhan itu. Nah itulah yang kita alami gitu. Jadi bisa kita menyaksikan gitu. Yang dialami oleh tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab itu. Kita mengalaminya juga. Jadi kita boleh merasakan apa yang mereka rasakan gitu loh. Bagaimana pikiran mereka itu terbuka. Bagaimana mereka tidak memikirkan lagi tentang kehidupan yang di dunia, sementara di dunia, tapi mereka memikirkan kehidupan yang kekal gitu. Apalagi dengan sekarang ini saudara.
ketika mereka mendengarkan perkataan-perkataan ini. Karena kita keturunan mereka, mereka turut bersuka cita, saudara. Iya, Petrus bersuka cita gitu. Jadi Petrus itu kayak melihat Tuhan Yesus itu mengerjakan apa yang dia rindukan. Jadi mungkin selama ini dia itu merasa bersalah gitu. Sama Paulus juga begitu. Karena tanpa sadar mereka telah mencuri kemuliaan Tuhan gitu. Dengan mereka menjadi seorang rasul gitu. Dan tanpa sadar saudara, mereka itu membawa jemaat mereka ke dalam diri mereka sendiri. Disitulah ketika Tuhan mengatakan itu antikris katanya. Barulah mereka sadar saudara. Disitulah saudara. Mereka seperti dilahirkan kembali saudara. Iya. Ketika mereka melihat Tuhan yang mereka ikuti itu ternyata rendah hati saudara. Iya. Disitulah setiap orang yang sombong itu akan tersungkur di hadapan Tuhan. Siapa orang yang sombong di sana? Ya tentu para rasul-rasulnya. Tentu orang-orang yang punya karunia. Tentu orang-orang yang dipakai oleh Tuhan gitu. Tetapi di situ juga saudara, mereka diangkat kembali oleh Tuhan. Jadi apa yang kita alami ini saudara, dialami oleh para pendahulu kita. Mereka mengalaminya. Disinilah saudara, pada saat kita bersekutu ini, disinilah seolah-olah mereka hidup kembali, dihidupkan kembali oleh Tuhan. Gitu. Iya, makanya diri kita ini adalah kelanjutan mereka. Gitu loh. Jadi ketika kita ini mulai sadar gitu ya. Kita itu seperti dimasukkan ke dalam setiap mereka kembali. Atau mereka itu dihidupkan kembali di dalam kita gitu loh. Jadi gak terpisah lagi saudara. Jadi mereka itu bukan lagi di dalam Alkitab. Mereka telah keluar dari Alkitab itu saudara. Dan menjadi awan saksi. Awan saksi maksudnya apa saudara? Mereka itu ada dalam pikiran kita gitu. Di alam roh kita gitu. Iya. Ketika kita membicarakan mereka seperti ini saudara ya. Itu pekerjaan Tuhan itu saudara. Yang dilakukan atas diri mereka. Jadi mereka itu kayak belajar gitu. Tuhan sendiri yang mengajari soalnya. Jadi ketika mereka melihat kita, mereka itu seperti tembus pandang, saudara. Jadi mereka bisa melihat kita itu tersembunyi, kita itu seperti kaca yang bening gitu. Dimana ketika mereka melihat ke dalam kita, diri kita manusia daging ini, manusia biasa ini, seperti duduk di kaki Tuhan, seperti tersungkur. Kita menari bersuka cita mereka lihat saudara. Karena apa saudara? Mereka melihat Tuhan yang bersuka cita di dalam kita. Iya. Dan mereka bergabung saudara. Dengan sukacita kita. Mereka menari bersama dengan kita saudara. Bersuka cita bersama dengan kita. Belajar firman bersama-sama. Bersekutu bersama-sama saudara. Ya. Walaupun saudara saya mengatakan ini, saya ngomong aja kayak gini saudara. Tuhanlah yang mengatakannya saudara. Kenapa saya berani mengatakan Tuhan yang mengatakannya? Karena ketika kita mengatakan
Lihat aku berdiri di buka pintu. Saya membayangkannya. Iya Tuhan. Tapi kan aku tidak tahu apakah aku sudah membuka hatiku atau tidak gitu. Tapi kan aku tahu. Aku belajar membuka hatiku. Walaupun aku tidak tahu, karena memang Engkau yang tahu Tuhan. Gitu. Kan Engkau yang lihat hatiku ini Tuhan. Kan gitu kan, setiap kita pun begitu. Makasih Pak. Lagi. Berarti saya cabut aja. Sepertinya nggak bisa pakai mic. Oke, kita ganti. Itu apa lagi? Cek 1. Coba hidupin. Cek 1 2. Suaranya aja. Cek 1 2. Cek 1 2. Udah hilang. Sekarang gimana? Sudah oke? Sulit kali kalian ngomong lah. Coba. Iya dong. Kalau saya ngomong gitu kan itu sulit loh. Maksudnya tuh langsung ngomong gitu. Atau angkat tangan gitu, jangan nggak kelihatan gitu. Baiklah, semangat. Karena memang kadang-kadang matiin. Speaker matiin. Berarti radio, yang di radio harus gabung di Zoom ya. Karena ternyata suaranya dari situ mungkin mengganggu juga. Casan itu tadi. Tahu tiba-tiba kayak gitu kan? Iya. Yeah. Karena kan harus hidup nanti. Saya yang mau robah ke sini aja radionya nanti. Cuman belum sempat saya bilang ke orangnya. Radionya sudah saya install di laptop ini. Cuman settingnya belum bisa. Karena kan kita harus punya sewa server lah untuk radio kita kan. Kalau dulu itu yang sebelum ini saya bisa atur sendiri gitu. Tetapi itu bermasalah. Jadi dulu kan kita pakai radio Nobex itu. Jadi setelah itu ternyata jadi berbayar kan. Dan nggak tahu bayarnya sama siapa karena Nobex itu internasional. Kalau yang kita sekarang ini radionya Indonesia gitu. Cuman waktu itu dia install sendiri ke laptop yang satu itu. Sebelum kita punya laptop yang ini kan. Nah itulah yang rusak dulu laptop itu. Rusaknya itu kadang-kadang ini. Jadi kemarin itu pakai ada alatnya itu rusak lagi alat itu. Oke. Jadi nanti ya kalau boleh nanti gabung di sini semua. Saya nggak tahu gimana nanti lancar. Oke, baik ya. Tuhan ya. Nah, jadi perhatikan saudara. Ketika kita mengikuti terus seperti ini gitu. Perhatikan ya setiap kata-katanya itu. Karena begini saudara. Kata-kata yang kita persekutukan ini nantinya itu menjadi jalan hidup kita. Atau menjadi apa yang kita alami. Jadi kita itu live. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau saudara ikuti pelan-pelan gitu. Oh, santai pasti kan gitu. Oh gitu ya. Beneran ya. Orang-orang kudus di masa lampau itu jadi hidup di zaman kami ya. Gitu loh. Jadi semua apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu bertalian semua. Misalnya Tuhan bilang kan. Saatnya akan tiba dan sudah tiba. Orang-orang mati akan mendengarkan suara anak Allah. Dan mereka akan hidup. Dan orang yang hidup
akan hidup selama-lamanya gitu. Di situ kan berarti semua orang saatnya akan tiba. Orang-orang yang dalam kuburan pun akan mendengarkan suara anak Allah katanya. Jadi nggak ada lagi batasnya gitu loh. Nah, jadi waktu kita kemarin misalnya, ketika kita itu dibawa oleh guru kita itu mengalami bagaimana terhubung dengan dunia orang mati, gitu kan? Nah, tapi di endingnya itu kan nggak boleh, harus Tuhan gitu. Di situ baru kita dibawa gitu loh. Jadi bukan berarti apa yang kita alami kemarin itu bukan berarti sepenuhnya salah gitu. Memang harus kita alami. Jadi kita jadi mengerti sedikit tentang dunia alam roh gitu. Dunia roh gitu. Tetapi sekarang harus melalui tubuh inkarnasinya katanya. Daging inkarnasinya. Siapa daging inkarnasi itu? Puji Tuhan saudara. Melalui daging inkarnasinya yang kedua yang ada di Tiongkok itu saudara. Dia menerangkan firman ini saudara. Orang itu sama seperti kita. Sama. Makanya dari sini nanti saudara kita akan mengasihi dia. Tapi sama seperti Tuhan Yesus mengasihi, mengatakan, apa yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Seperti itulah caranya kita saling mengasihi dengan benar, saudara. Iya. Seperti itulah kita mengasihi orang-orang di luar sana nantinya. Jadi dengan hidup seperti ini, kita jadi mengerti hatinya Tuhan itu kayak apa sih gitu loh. Jadi kita gak mendengar lagi, oh Tuhan itu begini, wataknya Tuhan begini. Bukan. Tapi mengalaminya sendiri. Itulah yang sedang dikerjakan Tuhan di dalam diri kita gitu loh. Itulah yang membuat saudara, kita itu benar-benar jadi mengerti apa mencintai Tuhan. Ketika saudara mendengarkan saya, ketika saudara berani mempercayai saya gitu. Iya. Ketika saudara berani mendengarkan saya. Iya kan? Mendengarkan dengan serius gitu. Disitulah baru saudara mengerti arti mengasihi Tuhan yang sesungguhnya. Gitu saudara. Makanya saudara semua firman ini jadi kenyataan gitu loh. Ini menjadi jalan bagi kita. Ini menjadi kebenaran. Ini menjadi hidup kita saudara. Dengan ini pula saudara, kita melihat segala sesuatu menjadi hidup kan saudara. Iya. Saudara kan semangat sebagai orang tua. Engkau semangat memberikan seluruh perhatianmu kepada anak-anakmu. Tetapi di saat yang sama, engkau berani mempersembahkan anak-anakmu ke dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau berani tidak mengkhawatirkannya. Engkau berani tidak takut akan masa depanmu. Walaupun rasanya tidak ada jalan keluar. Walaupun sepertinya tidak ada yang menjadi peganganmu. Tidak ada yang menjadi sandaranmu. Kau ajarku menggenggam tanganmu saat tiada yang dapat ku genggam. Kau ajarku menggenggam tanganmu
saat semua tak sejalan rencanaku. Ku melihat rencanamu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu. Berharga bagimu, walau ku belum mengerti apa yang aku alami. Suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Saudara, ketika kita menyanyikan lagu itu, saudara ya, itu benar-benar kita alami kan, saudara. Iya. Dan kita berani menatap masa depan. Kita berani melihat siapa kita di masa depan, saudara. Kita berani mempercayai Tuhan. Saudara, ketika kita menerima Tuhan yang rendah hati dalam hidup kita, saudara. Saudara-saudara, kita rasanya kita gak kuat. Masa situ ada orang kayak gini? Iya. Kita merasakan Tuhan itu kayak sahabat kita. Gitu. Sahabat yang mendampingi kita. Kalau dulu itu kayak imajinasi gitu. Kalau dulu kita cuekin dia. Tapi sekarang saudara, dia menjadi sangat nyata. Iya. Setiap hari kayak ada teman kita bicara, saudara. Di mana kepada siapapun kita gak berani mengutarakannya. Tapi kepada Tuhan. Dan kita tahu Tuhan itu punya jawaban yang spesial, yang khusus kepada kita gitu. Iya. Saya berani mengatakan ini, saudara. Karena saya percaya, saudara. Sekarang, saudara, apa yang kita katakan itu lambat laun karena kita sudah dimurnikan. Itu seperti firman yang keluar dari mulut Tuhan. Gitu. Iya. Disinilah baru nyata kita mendengarkan Tuhan itu langsung bicara kepada kita. Disitulah kita merasakan damai sejahtera. Disitulah kita merasakan kebahagiaan, ketenangan. Rasanya saudara, apapun di sini yang mengganjal. Gitu. Kalau bahasa Bataknya itu solot. Gitu. Solot itu artinya apapun yang tersembunyi di sini. Kalau solot itu kayak di mana gitu. Kayak dia misalnya satu benda gitu, kayak terselip gitu, terjepit gitu. Apapun yang sesak rasanya dalam hati kita ini, Tuhan memulihkannya gitu. Iya. Disitulah benar-benar saudara, kita itu seperti hidup setiap hari gitu. Iya. Disitulah saudara kita itu mulai rela saudara memberikan diri kita ini sebagai korban setiap hari. Iya. Kemanapun kita pergi saudara, siapapun yang kita jumpai, kita itu jadi punya kita jadi punya seperti satu rahasia di mana Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada orang-orang itu, saudara. Tuhan itu seperti bilang sama kita, kamu lihat orang itu? Kira-kira hatiku bagaimana terhadap orang itu? Mengertikah kamu apa tujuanmu aku memanggil engkau terlebih dahulu? Dia
kasih tantangan kita, saudara. Tapi dia gak memaksa kita. Tidak, saudara. Kita dulu sudah melakukan pelayanan itu, saudara. Kita dulu sudah menjadi pelaku pelayanan. Sekarang kamu bukan pelaku pelayanan. Jadi jangan punya lagi paradigma kamu sebagai pelaku pelayanan. Tapi hidupilah Tuhan yang berinkarnasi. Terimalah aku sebagai Tuhan yang sudah datang kedua kali. Gitu loh maksudnya kira-kira. Jadi Tuhan mau menerangkan satu kalimat ini, saudara. Dia butuh waktu bertahun-tahun. Saudara bisa bayangkan Tuhan memandang ketika kita itu dilahirkan oleh ibu kita. Saudara bisa melihat enggak bagaimana Tuhan ada di sana? Saudara bisa lihat enggak? Saudara bisa lihat enggak apa yang dialami oleh orang tua kita? Saudara bisa tahu enggak kira-kira betapa seriusnya, saudara? Bagaimana Tuhan itu mempersatukan bapak dan ibu kita, saudara? Ya kan? Di mana kita lahir, di keluarga mana kita akan lahir, akan dilahirkan. Lalu di mana kita tinggal? Dalam suasana apa kita tinggal? Kita menjadi suku apa gitu? Kita tinggal di lingkungan yang bagaimana? Lihat. Lalu kita beranjak dewasa. Apa nanti akan menjadi pekerjaan kita? Di mana kita akan merantau? Di lingkungan mana kita akan memulai perantauan kita gitu? Apakah sudah mulai melihat bagaimana Tuhan mengatur semuanya? Iya. Memang engkau gak punya karunia penglihatan akan itu. Tapi saudara, apa yang saya katakan ini saudara, ini nyata saudara. Iya. Jadi apa yang difirmankan? Aku tahu jumlah seluruh rambutmu katanya. Aku telah menenun engkau. Tahu saudara pekerjaan menenun saudara? Ingat dulu Ma Alexa yang belajar menenun apa itu? Semangat kali dia. Merajut gitu. Ya sama ya, merajut dengan menenun. Ada miripnya nanti. Dia rangkai kita. Saudara bisa melihat itu arti firman itu. Sampai ngantuk-ngantuk di saudara. Ketika dia selesai, wah keren gitu. Tapi sudah menghabiskan berapa banyak benang gitu. Wah mungkin kalau dijual, kalau dilihat gitu, apa sih? Tapi ketika itu dia yang mengerjakannya gitu. Wah rasanya saudara. Dia melihat dari yang tidak ada, bagaimana itu menjadi ada gitu. Seperti itulah tekunnya Tuhan terhadap manusia. Jadi kalau saya sebutkan manusia ini saudara. Seperti itulah Tuhan merancang semuanya. Iya. Ketika saya menyebut kata manusia, itu kita semua. Siapapun dia. Termasuk orang-orang di luar kita. Iya. Termasuk yang punya agama lain sekalipun saudara. Pekerjaan ini panjang. Ketika dipisahkan mereka tetap. Iya. Karena kita sekarang sedang memasuki kekekalan saudara. Jadi sekarang dalam diri kita itu, secara perlahan ambisi itu makin lama makin hilang saudara. Iya. Kita fokus saja setiap hari gitu. Alami Tuhan. Kita gak boleh menghilangkan persekutuan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita satu dengan yang lain. Iya.
Maksudnya, ayo kita saling menerima satu dengan yang lain. Ayo mulai pikir begini, bahwa saya adalah saudaramu, saudara adalah saudara saya, gitu loh. Tuhan sedang gini saudara, ini loh yang aku rancangkan atas seluruh manusia ini. Sebetulnya begini. Makanya dikatakan di sorga tidak ada kawin mengawinkan. Itu saudara. Ya, disitulah kita akan merasa apa yang kita punya adalah punya saudara kita juga. Gitu. Rasanya ketika kita saling memberkati gitu ya. Iya. Ketika kita belajar, saudara. Dalam segala kekurangan kita gitu ya. Kita ini berjalan saudara dari bulan ke bulan itu saudara. Itu saudara, saya boleh mengatakan saudara. Itu jalan aja apa yang kita butuhkan gitu, ketika kita mulai berani gitu ya, dengan iman gitu ya. Kita berkati anak-anak kita. Kita dukung mereka. Dengan keuangan gereja gitu ya. Iya. Itu belajar, itu semua dengan iman saudara. Bukan karena kita itu sudah punya berlimpah-limpah maka kita melakukan, tidak. Karena memang nyata sekali bagaimana saudara dari awal gereja kita ini saudara. Ingatlah. Betapa kita gak punya apa-apa kok dulu. Tapi lihatlah saudara. Tuhan terus pelihara kita saudara. Dan saudara lihat itu dalam diri saudara sendiri juga. Lihatlah. Lihatlah bagaimana keluarga Yeye. Bagaimana mereka dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan. Walaupun Pak Yeye jauh. Beberapa tahun saudara. Gimana Pak Yeye di sana? Tentu saudara tahu gimana rasanya menjadi suami istri kan? Suami istri. Gimana keluarga Glory gitu. Mengalami sendiri kan dia. Tapi lihat saudara. Bagaimana ketika kita itu saudara. Berani saudara. Datang kepada Tuhan. Iya kan? Ketika saudara tekun. Apakah langsung disalahkan semua saudara. Apa yang saudara lakukan gitu. Kesalahan apapun gitu. Ketidakdewasaan saudara. Lihatlah bagaimana Tuhan setiap hari saudara. Dia itu benar-benar melupakan kita hari yang lalu. Iya. Misalnya kalau tadi malam saudara kami nonton bola saudara. Ya anak saya biasanya gak berani nonton bola saudara. Ini sebenarnya udah jam 11 dia ngajak nontonnya di luar gitu. Tapi karena tadi pagi baru terima rapot dia saudara. Juara 1 pula saudara. Brian itu ya juara 1. Ternyata Cika kemarin juga juara 1 katanya. Mid semester ini. Oh saya gak percaya lah. Saya gak percaya anak saya juara 1. Istri saya pun ketika kemarin mau ngambil rapot itu. Papi aja lah. Udah lah mami aja kan bagian mami. Ketika datang gitu. Wah senang sekali rasanya. Jadi saudara. Ya mau gak mau saya inilah gitu. Karena biasanya dia takut. Karena takut kalah gitu. Wah bayangkan kami sampai bawa kursi dari rumah saudara. Bawa kursi karena padat sekali saudara di angkringan itu saudara. Penuh saudara. Kami mau sampai bawa kursi itu. Wah ternyata itu sudah di tempat yang becek-becek gitu. Bawa kursi di situ. Dan
Kalau lihat itu memang ya, eh, masa sih hal seperti itu sih Tuhan harus urusin gitu ya. Pulang, ya mulai tidur paling jam 2 lah tidur gitu. Tapi tahu nggak bangunnya justru lebih cepat dan bisa segar gitu kan. Maksudnya itu gini loh, oke lah. Kalau menurut kita kan itu daging kita lah gitu kan. Tapi tahu nggak saudara, gimana caranya Tuhan itu menghibur anak saya? Gitu lah saudara. Saya memang nggak pengen gitu. Saya udah mau tidur aja kok gitu. Apalagi nanti, karena biasanya kalau nonton nanti pasti kalah. Lebih baik nggak nonton gitu kan, jadi menang gitu. Dan harusnya sih menang tadi malam. Tapi wasitnya itu memang sudah harusnya berakhir kan. Sudah tambah 6 menit sampai menit ke-9 tidak berhenti. Tapi saudara, itu kan peristiwa tadi malam. Tapi coba ketika pagi ini kita bersekutu saudara. Iya. Bisa mengalami kesegaran saudara. Jadi saudara, kalau kita terus mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa ini ya. Kita mengikuti Tuhan yang datang kedua kali ini. Kita mengikuti Tuhan Yesus yang datang kedua kali ini. Aduh saudara. Rasanya saudara memang kita itu sudah ada di sorga gitu. Iya. Apa sih sebetulnya kalau orang itu, jadi apa sih sorga itu menurut orang gitu. Kalau seperti gambaran mereka itu, mereka bisa jumpai di dunia ini. Gak perlu mereka menantikan satu Yerusalem yang baru. Kalau itu ada di bumi ini, itu ada di dunia ini. Gak perlu. Tentu mereka sudah kembali aja ke sana. Itu yang membuat mereka sudah mempertahankan tanah perjanjian itu saudara. Rindu sekali gitu. Ayat-ayatnya Daud itulah saudara. Mazmurnya Daud itulah yang membuat mereka itu mempertahankan tanah mereka saudara. Tanah pemberian. Tapi mereka lupa Tuhan sudah gak di sini. Karena Tuhan sudah bangkit katanya. Mereka gak mau mengikuti saudara. Mereka gak percaya kalau Tuhan itu sudah menampakkan dirinya di Tiongkok. Tiongkok negeri komunis saudara. Yang sangat menolak Tuhan. Mereka benci mendengar kata Tuhan. Tapi justru di situ Tuhan menampakkan diri. Apakah orang-orang Yahudi itu percaya? Sulit bagi mereka untuk percaya itu saudara. Karena kesombongan mereka. Mereka merasa diri mereka itu lebih baik daripada bangsa-bangsa lain. Mereka itu seperti Yunus. Yang gak bisa mengerti sedikit hatinya Tuhan. Masa aku, cobalah kamu lihat bangsa itu. Orang Niniwe itu. Mereka tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Masa aku gak bisa belas kasihan sama mereka. Mereka ciptaanku. Tapi lihat Yunus itu. Dia khotbah seadanya. Karena dia tahu pasti Tuhan balik sama mereka. Sudah. Coba lihat betapa egoisnya saudara. Betapa rusaknya Yunus itu saudara. Seperti itulah keadaan umat manusia saudara. Iya. Ketika dia punya, dia lupa kalau dia pernah gak punya. Iya. Ketika dia menjabat satu posisi, dia lupa
Dulu pernah dia di posisi yang rendah. Dia pernah pengangguran. Ketika mungkin dia sekarang baik, dia lupa kalau dulu dia jahat. Manusia hidup egois, saudara. Jadi sekarang ketika kita itu, apa artinya kita menerima Tuhan di dalam hati kita, saudara? Apa artinya? Apa tujuannya? Jika Tuhan tidak menjadi daging, tidak ada manusia daging yang akan menerima keselamatan yang demikian agung. Tidak ada seorang pun yang akan diselamatkan. Kalau dikatakan seorang pun, termasuk Paulus kah, Petrus kah, Henok kah, siapapun. Iya. Karena mereka akan menangis karena mereka tidak bisa melihat ke dalam gulungan kitab itu, saudara. Hanya dengan Dia menjadi daging di dalam kita, kenapa harus Tuhan ketika orang itu, saudara, ketika Tuhan yang Maha Kuasa itu, kenapa Dia bilang manusia biasa ini, kalau tidak ada manusia biasa ini, kamu semua tidak akan melihat Tuhan itu. Kenapa? Karena itu adalah dagingnya Tuhan, daging yang dikenakan oleh Tuhan. Artinya begini, saudara. Bukankah harusnya kita harus mempersembahkan daging kita ini, tubuh kita ini, untuk menjadi bait sucinya Tuhan? Di sinilah saudara kita diajari apa artinya rubuhkan bait suci ini. Aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Di sinilah saudara mata kita menjadi terbuka. Di sinilah kita melihat, oh ternyata tubuh kita ini adalah bait sucinya. Ya. Di situ baru kita ngerti, oh ternyata yang masuk ke dalam dagingku itulah firman-Nya. Oh saudara, firman itu benar-benar menjadi hidup. Jika roh Tuhan bekerja secara langsung di antara manusia, manusia akan diremukkan dan ditawan sepenuhnya oleh iblis. Karena manusia tidak mampu untuk berhubungan dengan Tuhan. Inkarnasi pertama adalah untuk menebus manusia dari dosa melalui daging Yesus. Yang artinya Dia menyelamatkan manusia dari salib. Salib itu tempat kutukan, saudara. Jadi dendamnya iblis terhadap manusia sudah ada di kayu salib itu. Seolah-olah Tuhan bilang, kamu gak bisa lagi mengutuki manusia itu. Kutukanmu tidak mempan lagi. Sekarang mereka hidup di hadapanku. Makanya kalau tidak ada pekerjaan sekarang, kita gak akan diselamatkan. Karena justru itu permulaan. Kita memasuki zaman yang baru. Ya. Apa kita layak? Siapa yang layak? Tak ada manusia yang bisa diselamatkan. Karena manusia semua sudah berdosa. Terus gimana dong Tuhan? Lihatlah apa yang kau alami. Lihatlah apa yang kau hidupi sampai dengan hari ini. Dari semua yang dari awal tadi saya katakan sama saudara. Saya yakin saudara, semua saudara yang ada di sini, sedikit banyaknya telah mengalami yang saya katakan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
Kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Engkau yang terus mengajari dan menuntun kami. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.